Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Diteror Hantu Saat Antar Pesanan. Kisah nyata ojol di kuburan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu Agus duduk di atas motornya, memandangi layar ponsel sambil menunggu pesanan masuk. Udara malam terasa dingin, dan jalanan mulai sepi. Beberapa menit berlalu, notifikasi akhirnya berbunyi. Ia langsung membuka aplikasi ojek online dan membaca detail. Pesanan, makanan dari sebuah restoran, terkenal di pusat kota. Wajahnya sedikit cerah. Restoran itu terkenal cepat dalam melayani pesanan, jadi ia yakin tugasnya akan selesai dengan mudah. Namun ketika ia mengecek alamat pengantaran, dahinya berkerut. Titik lokasi berada jauh di pinggiran kota, melewati area yang jarang ia lewati sebelumnya. Nama pemesan pun hanya tertera sebagai Gera, Putra, tanpa nomor telepon yang jelas. Agus mengusap dagunya, berpikir sejenak. Ada rasa ragu yang muncul, tapi ia menepisnya. Pesanan adalah rezeki, pikirnya. Ia segera melajukan motornya ke restoran untuk mengambil makanan. Di sepanjang perjalanan, pikirannya terus memutar kemungkinan. Mungkin pelanggan tinggal di tempat terpencil, gumamnya mencoba meyakinkan diri. Saat tiba di restoran, ia mengambil paket makanan dengan cepat dan memeriksa kembali peta. Rute yang ditunjukkan aplikasi membuatnya semakin gelisah. Jalan menuju lokasi semakin menjauh dari keramaian kota. Awalnya Agus masih melewati jalan besar dengan lampu-lampu terang dan beberapa kendaraan lain. Namun semakin jauh ia berkendara, suasana berubah. Lampu jalan mulai jarang terlihat, hanya ada gelap dan suara serangga malam. Rasa dingin mulai merayap, bukan hanya dari udara malam, tapi juga dari suasana yang ia rasakan. Agus berhenti sejenak di tepi jalan untuk memastikan lagi lokasinya. Peta menunjukkan bahwa ia masih harus terus maju. Tapi entah kenapa perasaan tidak enak mulai muncul di hatinya. Ia menatap jalan di depannya yang semakin gelap. Setelah menarik napas panjang, Agus akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Pekerjaan adalah tanggung jawab, gumamnya, mencoba menguatkan diri. Namun di lubuk hatinya ia tahu malam ini akan berbeda dari biasanya. Setelah menerima pesanan di restoran, Agus segera memeriksa rute di peta. Lokasi tujuan menunjukkan sebuah area terpencil di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Dengan motor yang sudah ia kenal seperti sahabat sendiri, Agus memulai perjalanan menuju lokasi itu. Di awal perjalanan, suasana masih terasa biasa. Jalan raya utama yang dilewati cukup lebar, dengan beberapa kendaraan lain yang melintas. Lampu jalan berdiri kokoh di kiri dan kanan, memberikan penerangan yang cukup. Namun semakin jauh ia berkendara, jalanan mulai berubah. Lampu-lampu jalan semakin jarang, hingga akhirnya hanya ada gelap yang ditemani sinar redup dari lampu motor. Angin malam bertiup lembut, namun dinginnya terasa menusuk kulit. Agus merasa ada yang berbeda dengan udara malam itu. Biasanya ia menikmati perjalanan malam karena lebih sejuk dan tenang. Tapi kali ini rasanya terlalu hening. Tidak ada suara kendaraan lain, bahkan suara binatang malam pun seperti enggan menyapa. Yang terdengar hanyalah deru mesin motornya yang terdengar berat di telinga. Jalan yang ia lewati semakin sempit, dengan pohon-pohon besar di kiri dan kanan, yang menjulang tinggi seperti raksasa yang mengawasi. Cahaya bulan pun tertutup oleh ranting-ranting pohon, menciptakan bayangan gelap yang bergerak-gerak mengikuti arah angin. Sesekali, Agus merasa seperti ada yang memperhatikan dari kegelapan di antara pepohonan, tapi ia menolak untuk menoleh atau berhenti. Setiap kali ia melihat aplikasi, peta menunjukkan bahwa ia semakin mendekati tujuan. Tapi perasaan aneh itu makin menguat. Tiba-tiba Agus menyadari sesuatu selama perjalanan. Ia tidak bertemu satupun kendaraan lain, baik dari arah berlawanan maupun yang searah dengannya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kebetulan. Mungkin karena ini sudah terlalu larut malam. Namun, pikirannya mulai dihantui pertanyaan.
Kenapa jalan ini terasa seperti ditinggalkan? Di tengah perjalanan, Agus sempat melewati sebuah tikungan tajam yang dikelilingi pepohonan lebat. Motor yang ia kendarai terasa sedikit goyah, seolah melewati jalan yang tidak rata. Ia menurunkan kecepatan, mencoba fokus pada jalan di depan. Saat itulah ia merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut matanya. Sebuah bayangan gelap yang melintas cepat di antara pepohonan. Agus menoleh sekilas tapi tidak ada apa-apa di sana. Hati Agus mulai berdegup lebih kencang, namun ia berusaha tetap tenang. Ini hanya bayangan. Mungkin cuma hewan, regumamnya. Meski suaranya sendiri terdengar gemetar, ia menambah kecepatan motornya, berharap bisa segera sampai di lokasi dan menyelesaikan pesanan ini. Namun semakin ia mendekati titik yang dituju, suasana di sekitarnya semakin berubah. Jalanan yang tadinya masih beraspal kini mulai berganti dengan tanah berbatu. Udara semakin dingin, hingga Agus merasa seolah ada yang berbisik di telinganya. Meski ia tahu itu hanya angin malam, dalam hati dia bertanya-tanya. Ya, apakah ini benar-benar hanya perjalanan biasa? Atau ada sesuatu yang menunggu di depan? Agus menatap sekeliling, merasa tidak nyaman meskipun ia sudah sampai di tempat yang tertera pada peta. Area pemakaman tua itu dipenuhi dengan nisan-nisan yang sudah usang. Sebagian hampir tertutup lumut dan rerumputan yang tumbuh liar. Kabut tipis mulai merayap di antara makam-makam, membuat suasana semakin suram. Di kejauhan angin berhembus kencang, menggoyangkan daun-daun pohon besar yang tumbuh di sekitar pemakaman, menciptakan suara berderit yang mengganggu keheningan. Ia memeriksa jam tangan. Waktu sudah menunjukkan larut malam. Agus tidak tahu apa yang harus dilakukannya di sini. Tidak ada orang yang tampak di sekitar. Hanya bayangan nisan yang mengintimidasi. Ia merasa merinding. Tubuhnya terasa kaku, namun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya sebuah tugas biasa. Mengikuti petunjuk dari aplikasi, Agus berhenti di depan sebuah makam yang tampak lebih baru dibandingkan yang lainnya. Nisan yang terbuat dari batu granit itu masih terlihat bersih. Meski sedikit terkikis oleh waktu, di atasnya tertera nama yang tidak ia kenali. Dengan hati-hati, ia menurunkan motor dan membuka tas kecil di belakang jok untuk membawa pesanan yang harus diserahkan. Namun sebelum ia bisa mendekat ke makam, sebuah suara keras terdengar dari kejauhan, seperti suara langkah kaki yang berat. Agus berhenti, matanya langsung mencari sumber suara. Namun yang terlihat hanya kabut dan bayangan yang bergerak perlahan. Ia menggenggam tasnya lebih erat dan berjalan pelan. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Suara langkah itu semakin jelas, namun tetap tidak ada satupun yang tampak di sekelilingnya. Perasaan tidak nyaman yang semula hanya sedikit kini berubah menjadi rasa takut yang menggigit. Agus merasa seperti ada yang mengawasi, dan yang lebih membuatnya khawatir, suara itu seperti datang dari belakang. Ia menoleh ke belakang dengan cepat, namun hanya ada kegelapan yang menyelimuti. Tiba-tiba, dari arah makam yang lebih jauh sebuah cahaya samar muncul. Agus menahan napas. Cahaya itu bergerak perlahan, seperti seseorang yang sedang berjalan, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Pikiran Agus mulai kacau. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia ingin berbalik dan meninggalkan tempat itu, tetapi aplikasi peta menunjukkan bahwa ia harus menyelesaikan pengantaran di sini. Namun semakin ia menatap makam dan cahaya yang terus bergerak mendekat, semakin ia merasa bahwa perjalanan ini bukanlah kebetulan. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar tugas tampaknya menunggu di sini, dan Agus mulai merasakan bahwa mungkin ia tidak akan bisa keluar dari tempat ini dengan mudah. Agus merasa panik, teleponnya kembali terdiam tanpa ada tanda-tanda balasan. Ia mencoba berpikir jernih, namun rasa takut yang tiba-tiba menghantam membuatnya kesulitan untuk tetap tenang. Dengan tangan yang mulai gemetar, ia menekan tombol panggilan sekali lagi. Suara dering di telepon terdengar begitu keras, namun setelah beberapa detik, hanya ada nada kosong yang membuat perasaan cemasnya semakin dalam. Dia memutuskan untuk menekan panggilan itu lagi, namun kembali tidak ada jawaban, hanya hening yang menjawab. Agus memandang layar teleponnya yang terus menampilkan nomor yang tak dikenal, tapi entah kenapa nomor itu terasa asing dan membingungkan baginya. Ia teringat bahwa di awal perjalanan,
Tidak ada petunjuk apapun yang mengarahkannya ke pemakaman ini. Ada alamat dan nama yang tidak familiar. Tiba-tiba, seiring dengan terhentinya suara dering telepon, ia merasakan hawa dingin yang menembus tulang. Suhu di sekitar pemakaman turun drastis, dan angin malam yang semula lembut kini terasa menusuk. Udara dingin itu seperti berhembus dari segala penjuru, menambah ketegangan yang sudah mencekam. Rasanya seperti ada yang sedang mengawasi atau bahkan mendekat. Agus menurunkan teleponnya, merasakan tubuhnya mulai gemetar. Dia ingin segera pergi, tetapi langkahnya terasa berat, seolah ada yang menahan di tempat ini. Ia mencoba sekali lagi untuk menelepon, berharap kali ini ada yang mengangkat. Namun sebelum teleponnya terhubung, sebuah suara samar terdengar dari belakang. Suara seperti bisikan yang lembut namun tegas. "Kulkas, kenapa kamu di sini?" Suara itu sangat dekat dan membuat Agus hampir terjatuh karena terkejut. Tanpa berpikir panjang, ia segera berbalik mencari sumber suara tersebut. Namun yang ia temui hanyalah kegelapan yang semakin pekat, serta angin yang berdesir, membisikkan suara yang seakan berasal dari dalam tanah. Jantung Agus berdebar kencang, dan tanpa ragu ia langsung menutup telepon, menyembunyikan perangkat itu di saku jaketnya. Hatinya berkata bahwa ia harus segera pergi, namun kakinya terasa terikat oleh kekuatan tak kasat mata. Sesaat ia berpaling ke arah makam yang lebih baru itu, lalu berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya perasaan dan bahwa ia harus melanjutkan tugasnya. Namun semakin lama, suasana di sekitar pemakaman terasa semakin tak wajar. Kegelapan semakin menebal, dan kabut yang semula tipis kini menyelimuti seluruh area. Agus berusaha menenangkan dirinya, tetapi rasa takut itu semakin kuat, seolah ada yang menunggu di dalam kegelapan, siap untuk mengungkapkan misteri yang lebih mengerikan lagi. Suara langkah kaki itu semakin jelas terdengar, seperti langkah yang berat namun pelan, menyeret di atas tanah basah yang licin. Agus merasa keringat dingin mulai mengalir di sepanjang tengkuknya. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencoba mencari sumber suara itu, namun yang terlihat hanya pemakaman yang sunyi dan kabut yang semakin pekat. Tiap langkah yang terdengar seperti menghampiri, namun tidak ada sosok yang muncul dari kegelapan. Hatinya semakin berdebar, semakin terasa berat, dan tanpa sadar ia mulai mundur beberapa langkah, hendak menjauh dari sumber suara yang semakin dekat. Namun langkah itu tak berhenti. Seolah-olah seseorang sedang mendekatinya dari segala arah, namun tidak ada yang terlihat. Agus mengatur napas, berusaha untuk tetap tenang meski rasa takut semakin menguasai dirinya. Ini hanya suara angin, atau mungkin hal lain yang wajar. Pikirnya berusaha menenangkan diri, tapi hatinya berkata lain. Tidak mungkin suara itu hanya angin. Langkah kaki itu terdengar terlalu nyata, seolah ada seseorang yang sedang berjalan tepat di belakangnya. Langkah itu berhenti sejenak, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Agus menoleh sekali lagi, mencoba mencari petunjuk di sekitar pemakaman yang semakin gelap. Namun yang ia temui hanya bayangan-bayangan nisan yang terbungkus kabut. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian, suara langkah itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih jelas. Langkahnya semakin pelan dan berat, seperti orang yang berjalan dengan hati-hati, menyusuri tanah yang basah dan berlumpur. Agus merasa tubuhnya semakin kaku, dan perasaan ingin lari semakin kuat. Namun dia tahu ia tak bisa begitu saja pergi. Apa yang terjadi di sini dan siapa yang berada di pemakaman ini? Ia menggenggam gagang motor dengan erat, memikirkan apakah ia harus segera melarikan diri atau tetap melanjutkan tugasnya. Rasa takut itu seakan mengikat kakinya, membuatnya semakin tak berdaya di tengah kegelapan yang menelan seluruh pemakaman. Tiba-tiba, suara langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Agus menutup matanya sejenak, berusaha mengumpulkan keberanian. Namun ketika ia membuka mata, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di ujung pandangannya, sebuah bayangan gelap yang sangat tinggi tampak, bergerak cepat melintas antara dua nisan. Bayangan itu bergerak begitu cepat sehingga hampir tak bisa ia lihat dengan jelas. Hatinya berdegup sangat kencang. Agus tahu saat itu, ia tidak lagi hanya berhadapan dengan kesunyian malam, tetapi dengan sesuatu yang lebih
dari sekadar bayangan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dan yang jelas tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Agus memutar tubuhnya dengan cepat, matanya mencari-cari di sekitar area pemakaman yang gelap. Namun seperti yang ia takutkan, tidak ada siapapun di sana. Hanya deretan nisan yang berdiri sunyi, diselimuti kabut yang kian tebal. Suara lembut perempuan itu masih terngiang di telinganya, terdengar begitu nyata, begitu dekat, seperti seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Pesanannya di sini, Master. Suara itu seolah-olah berbisik langsung ke telinganya. Agus bergidik, tubuhnya terasa kaku, tapi ia memaksa dirinya untuk bergerak. Ia melangkah perlahan, memeriksa setiap sudut dengan senter kecil yang ia ambil dari tasnya. Cahaya senter itu hanya mampu menembus kabut tipis di depannya, memperlihatkan nisan-nisan tua dengan ukiran yang hampir tak terbaca. Agus mulai berbicara, mencoba menghilangkan rasa takutnya. Ada orang di sini? Tanyanya, suaranya terdengar serak dan gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang menderu pelan di antara pepohonan. Ia merasa semakin tidak nyaman. Suara itu, siapapun pemiliknya, jelas-jelas berasal dari dekat. Tapi mengapa ia tidak bisa menemukan siapapun? Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, membuat daun-daun kering beterbangan dan ranting-ranting. Pohon bergoyang keras. Agus merasa udara di sekitarnya semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ia harus pergi saja dan meninggalkan pesanan ini. Tapi tugas adalah tugas, pikirnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya ilusi, efek dari ketegangan dan kelelahan. Namun saat ia berbalik menuju motornya, suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, dan dengan nada yang lebih menyeramkan. Why pesanannya di sini? Agus langsung membeku. Suara itu tidak berasal dari kejauhan seperti sebelumnya. Kali ini, suara itu terdengar dari arah sebuah makam besar yang berada di sudut pemakaman. Dengan tangan gemetar, Agus menyorotkan senter ke arah makam tersebut. Pada awalnya tidak ada yang aneh. Hanya nisan besar dengan ukiran nama yang sudah mulai pudar. Namun saat ia mengarahkan senter ke tanah di depan makam itu, jantungnya hampir berhenti. Di sana terlihat sebuah kantong kertas berwarna coklat, kantong yang biasa digunakan untuk membawa pesanan makanan. Agus merasa napasnya tercekat. Kantong itu tampak utuh, tidak basah atau kotor meskipun diletakkan di atas tanah basah. Dengan hati-hati ia mendekat. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah-olah udara di sekitarnya menahan setiap gerakan. Ia menatap kantong itu dengan penuh keraguan, bertanya-tanya bagaimana bisa sampai di sana. Namun sebelum ia sempat meraihnya, suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, langsung di telinganya. Jangan lupa uang kembaliannya, Mas. Wah, Agus terhuyung mundur, nyaris menjatuhkan senter dari tangannya. Ketika ia menoleh ke belakang, sebuah bayangan hitam berdiri di antara nisan. Agus tidak bisa lagi mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Ia tahu, tinggal lebih lama hanya akan membuat situasi semakin mencekam. Dengan tangan gemetar, ia menaruh kantong makanan itu di tepi jalan berkerikil, tepat di samping sebuah nisan tua. Ia berharap siapapun yang memesan makanan itu akan menemukannya sendiri. Dalam hatinya, ia berdoa agar semuanya segera berakhir. Dengan cepat, Agus kembali ke motornya. Tangannya yang basah oleh keringat hampir terpeleset saat mencoba menyalakan mesin. Namun motor itu seperti enggan diajak pergi. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, lalu mencoba lagi. Kali ini, motor menyala dengan suara keras yang menggema di tengah kesunyian pemakaman. Tapi suara itu justru membuat suasana semakin menyeramkan, seolah-olah menarik perhatian dari sesuatu yang tak kasat mata. Ketika ia bersiap untuk melaju, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih cepat, seperti seseorang yang berjalan menghampirinya. Agus tak berani menoleh, namun perasaan takut yang menyelubunginya membuat ia yakin bahwa langkah itu menuju ke arahnya. Ia memutar gas dengan keras, berharap bisa segera keluar dari tempat ini. Motor itu mulai melaju,
Namun tak jauh dari sana, Agus mendengar suara perempuan itu lagi. Mas, pesanannya belum selesai. Suara itu terdengar begitu dekat, seperti berbisik di telinganya. Meskipun ia yakin tidak ada siapapun di belakangnya, Agus merinding, kakinya refleks menambah kecepatan motor. Deru mesinnya memecah kesunyian, sementara pikirannya dipenuhi ketakutan yang bercampur dengan adrenalin. Ia tidak peduli lagi dengan apapun, yang ada di benaknya hanya satu, pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Namun saat ia melaju di jalan yang gelap itu, perasaan aneh kembali muncul. Jalanan yang ia lalui terasa seperti tidak berujung. Meskipun ia yakin telah mengikuti rute yang sama seperti saat datang, pohon-pohon besar di kiri dan kanan terlihat seperti bayangan yang bergerak, sementara kabut tebal terus menyelimuti pandangannya. Agus mulai panik. Apakah ia sedang tersesat? Atau, lebih buruk lagi, apakah ia sedang berputar-putar di tempat yang sama? Dia menoleh ke kaca spion, dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan perempuan dengan rambut panjang berdiri di tepi jalan. Tepat di tempat ia meninggalkan kantong makanan tadi, perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri memandang ke arah motornya yang semakin menjauh. Namun meskipun bayangan itu semakin kecil, Agus merasa tatapannya tetap tertuju padanya, seolah mengikuti kemanapun ia pergi. Dengan napas tersengal dan tangan yang gemetar, Agus terus memacu motornya. Ia tidak lagi berani melihat ke belakang, hanya berharap jalan ini akan membawanya keluar dari mimpi buruk yang terasa nyata ini. Tapi dalam hati ia tahu, apa yang ia tinggalkan di pemakaman itu mungkin belum benar-benar selesai. Agus terus memacu motornya, meskipun perasaan aneh itu semakin menguasai dirinya. Motor yang biasanya melaju dengan mulus kini terasa berat, seperti ada yang menahan atau membebani dari belakang. Agus berusaha mengabaikannya, berpikir mungkin ini hanya efek dari jalanan yang mulai tidak rata. Tapi semakin jauh ia melaju, perasaan itu semakin kuat. Di sepanjang perjalanan, ia merasa udara di sekitarnya semakin dingin, lebih dingin daripada saat ia berada di pemakaman tadi. Hembusan angin malam yang biasanya menyegarkan kini terasa menusuk, membuat kulitnya merinding. Sesekali Agus merasa seperti ada sesuatu yang bergerak. Di ujung matanya, bayangan hitam yang melintas di antara pepohonan di sisi jalan. Namun, ia tidak berani menoleh. Ketakutannya sudah memuncak dan ia tahu, menoleh hanya akan membuat segalanya terasa lebih buruk. Namun, gangguan itu tidak berhenti di sana. Motor Agus tiba-tiba melambat, meskipun ia sudah menarik gas dengan maksimal. Mesin motornya mengeluarkan suara bergetar yang tidak biasa, seperti sedang membawa beban yang terlalu berat. Agus mulai panik. Ia menunduk sedikit, mencoba memeriksa ban atau bagian bawah motor melalui kaca spion. Namun yang ia lihat hanyalah kegelapan. Saat itulah ia merasa sesuatu yang lebih menyeramkan. Di spion motornya, bayangan tubuh seseorang tampak samar-samar duduk di jok belakang. Bayangan itu tidak jelas, hanya berupa siluet gelap yang perlahan-lahan mengambil bentuk. Rambut panjang tergerai, dan kepala yang tertunduk menambah kesan mencekam. Agus langsung berpaling dari spion, tidak berani memastikan apa yang sebenarnya ia lihat. Atau ini hanya ilusi? Ini cuma bayangan, gumam Agus, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi perasaan bahwa ada sesuatu yang menempel di belakangnya tidak bisa ia abaikan. Motor itu terus melaju, meski terasa semakin berat. Agus mulai berdoa dalam hati, berharap bisa segera keluar dari area ini. Di tengah kepanikannya, suara perempuan yang sama terdengar lagi. Kali ini lebih lembut namun sangat jelas, seakan berbisik tepat di telinganya. "Kenapa buru-buru, Mas? Temani aku dulu." Agus hampir kehilangan kendali atas motornya. Tangan dan kakinya gemetar, namun ia memaksa dirinya untuk terus maju. Napasnya terengah-engah, dan keringat dingin membasahi wajahnya meskipun udara malam terasa beku. Agus tahu, jika Nani berkata ready, ia mungkin tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Jalanan di depan terlihat seperti tak berujung, dengan pohon-pohon besar di kiri dan kanan yang seolah semakin mendekat. Namun Agus terus memacu motornya.
Meski rasanya semakin berat, seolah-olah ia sedang membawa beban yang lebih besar dari sekadar ketakutannya. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar di belakangnya, seperti sesuatu jatuh ke tanah dengan keras. Agus tidak berani menoleh, tapi dalam hatinya, ia merasa sesuatu telah turun dari motornya. Mesin motornya tiba-tiba kembali normal. Tidak lagi terasa berat. Agus segera memanfaatkan momen itu untuk melaju lebih cepat, meninggalkan apapun yang tadi mengikutinya. Namun sebelum ia sepenuhnya merasa lega, suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jauh, namun dengan nada menyeramkan. Nah, kita akan bertemu lagi, Mas War. Setelah sampai di rumah dengan tubuh yang masih gemetar, Agus langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Ia menjatuhkan diri ke kursi, mencoba menenangkan diri dari pengalaman mengerikan yang baru saja dialaminya. Napasnya masih berat dan keringat dingin membasahi wajahnya. Namun rasa penasaran segera mengambil alih ketika ia teringat sesuatu. Status pesanan di aplikasinya. Dengan tangan gemetar, Agus membuka aplikasi pengantaran di ponselnya. Matanya membelalak ketika melihat status pesanan tersebut. Selesai.da. Ia menatap layar itu dengan penuh kebingungan. Bukankah ia meninggalkan makanan itu di tepi jalan tanpa ada siapapun yang mengambilnya? Siapa yang menandai pesanan itu sebagai selesai? Agus mencoba membuka detail pesanan untuk mencari tahu lebih lanjut. Namun semakin ia mencari, semakin aneh situasinya. Nama pemesan yang sebelumnya tertera di aplikasi kini hilang, digantikan oleh tulisan Reguer tidak diketahui. Tidak ada tanda tangan digital atau bukti foto bahwa makanan tersebut sudah diterima. Seperti biasanya, semuanya kosong, seolah-olah pesanan itu tidak pernah ada. Rasa penasaran Agus semakin besar. Ia mencoba mengingat-ingat setiap detail dari malam itu, berharap ada sesuatu yang masuk akal. Namun, yang ia dapatkan hanya perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sejak awal. Lalu, pikirannya kembali pada suara perempuan yang terus menghantui sepanjang perjalanan. Apakah mungkin perempuan itu yang menandai pesanan sebagai selesai? Berusaha mencari jawaban, Agus mencoba menghubungi nomor pemesan sekali lagi, tapi seperti sebelumnya, panggilannya langsung terputus, seolah-olah nomor itu tidak aktif. Ia memeriksa riwayat percakapan di aplikasi, tetapi pesan-pesan yang ia kirim sebelumnya juga hilang tanpa jejak. Agus mulai merasa seperti dirinya sedang dipermainkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sambil memegang ponselnya, Agus tiba-tiba teringat pada satu hal lagi, lokasi pemakaman tempat ia meninggalkan makanan itu. Ia membuka aplikasi peta dan memasukkan alamat tujuan pesanan tadi. Namun, hasil pencarian membuat dadanya terasa sesak. Lokasi yang sebelumnya ditunjukkan aplikasi kini tidak ada lagi, digantikan oleh hutan kosong tanpa jalan akses yang jelas. Tidak ada pemakaman, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Agus terdiam. Semua hal yang terjadi malam itu terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah kesalahan sistem atau halusinasi akibat lelah bekerja. Namun dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun pesanan itu telah selesai, perasaan bahwa dirinya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan menyeramkan tidak kunjung hilang, dan suara perempuan itu terus terngiang di telinganya, seolah menunggu untuk muncul kembali. Keesokan harinya, saat istirahat di base camp para driver, Agus mencoba berbagi pengalaman menyeramkannya dengan rekan-rekannya. Awalnya ia ragu, takut dianggap berlebihan atau hanya mencari perhatian. Namun, begitu ia mulai menceritakan detail kejadian semalam, suasana langsung berubah serius. Para driver lain yang mendengarkan tampak saling berpandangan, seolah-olah cerita Agus memicu kenangan serupa di benak mereka. Salah satu driver senior, Pak Anton, menghela napas panjang sebelum akhirnya angkat bicara. Area yang kamu ceritakan itu memang sudah lama terkenal angker, Gus. Dulu, tempat itu adalah jalan menuju sebuah desa kecil yang akhirnya ditinggalkan warga karena banjir besar. Pemakaman tua yang kamu datangi, itu adalah satu-satunya peninggalan yang masih ada. Banyak cerita mistis soal perempuan yang sering muncul di sana. Driver lain, Rudy, menambahkan, aku juga pernah dapat order ke sana, tapi langsung aku batalkan setelah tahu lokasinya. Teman-teman yang nekat nganter ke sana, ya ceritanya hampir sama kayak kamu.
Ada yang lihat perempuan misterius, ada juga yang dengar suara-suara aneh. Pesanan itu selalu selesai sendiri tanpa ada bukti jelas siapa penerimanya. Agus semakin merinding mendengar pengakuan mereka. Ia tidak menyangka bahwa pengalamannya semalam ternyata bukan hal yang baru di kalangan driver. Yang lebih mengejutkan, beberapa rekan kerjanya mengaku bahwa sosok perempuan yang sering muncul itu selalu memberikan kesan yang sama, suara lembut yang menyeramkan, dan kehadiran yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Anton lalu memberikan nasihat tegas, kalau dapat pesanan yang arahnya ke tempat-tempat terpencil, apalagi malam-malam, lebih baik kamu pikir 2 kali. Bukan soal takut atau enggak, tapi ada hal-hal di luar logika kita yang lebih baik dihindari. Agus mengangguk setuju. Pengalaman semalam benar-benar menjadi pelajaran baginya untuk lebih berhati-hati. Ia sadar bahwa profesi ini bukan hanya tentang mencari nafkah, tapi juga tentang menjaga keselamatan, baik dari ancaman nyata maupun yang tak kasat mata. Sejak kejadian itu, Agus tidak lagi menerima pesanan yang mengarah ke area terpencil, terutama di malam hari. Meski terkadang penghasilan dari pesanan semacam itu menggiurkan, ia memilih untuk mendengarkan nalurinya. Cerita semalam menjadi peringatan keras baginya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dilawan hanya dengan keberanian. Dan meskipun ia telah bertekad untuk menghindari pengalaman serupa, suara perempuan itu sesekali masih terngiang di pikirannya, mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak selesai. Di setiap malam ketika ia kembali dari mengantar pesanan, Agus selalu memastikan untuk tidak melewati jalan yang sama lagi, berharap ia benar-benar telah meninggalkan sosok itu di masa lalu. Namun dalam hatinya ia tahu, ada kemungkinan ia belum sepenuhnya lepas dari pengalaman malam itu.